Halo, enak nih akhir pekan kita ngomongnya kita hari ini banyak ketawa gitu ya. Ketawa melihat realitas politik yang tengah berubah gitu ya. Dan saya kira ini penting juga lah membuat tone politik nggak selalu terlalu keras terus yang Bung Rocky. Ini ada satu peristiwa juga lagi ya mungkin orang banyak yang marah-marah tapi mungkin kita lihat angle-nya tidak dari sudut marah-marahnya ini soal KPU. Saya jujur aja Bung Rocky sebelum ini KPU mengumumkan mengubah aturan debat itu saya banyak sekali di chat oleh teman-teman. Mungkin Anda ingat ya bagaimana saya cerita dipertanyakan katanya debat kandidat itu akan ditiadakan gitu dan itu semata untuk melindungi Gibran. Saya bilang nggak mungkin ini udah ada kok jadwalnya dari KPU 5 kali debat gitu. Tapi ternyata memang debatnya 5 kali, tapi yang ditiadakan itu adalah debat cawapresnya gitu. Dan orang sudah langsung tahu kalau kalau cawapres yang diubah debatnya ya siapa lagi kepentingan dilindungi kalau bukan Gibran. Gitu. Jadi apapun pembelaan KPU itu sama seperti upaya untuk menyelamatkan diri dari tekanan publik sebetulnya. Jadi ya dimoderasi aja, iya tapi kan nanti juga ada dewan wakil presiden, tapi satu paket dengan presiden sekarang. Jadi apapun dari awal kita cium bahwa KPU hendak menyelamatkan muka Gibran, itu aja intinya kan. Sama dulu seperti KPU yang lalu itu yang menyatakan ya kami kasih kisi-kisi supaya tidak ada kandidat yang dipermalukan tuh. Yang saya protes dulu tuh. Siapa yang Anda maksud dipermalukan? Jokowi, Prabowo, Megawati atau siapa itu? Dan akhirnya terjadi bahwa semua debat itu diberi kisi-kisi, padahal dengan kisi-kisi pun jawabannya ngaco kan. Apalagi kalau diperlemah argumennya. Tapi yang lebih penting sebetulnya panelisnya kan. Siapapun yang datang di situ, kalau panelisnya udah disewa oleh negara itu pasti panelisnya nggak bisa tajam untuk bicara kan. Mestinya panel itu tidak dibuat oleh KPU tapi dimintakan sumbangan pikiran dari masyarakat. Dibikin aja, misalnya survei, tanya aja ke publik, ke TikTokers, ke Twitter yang main sosial media. Menurut kalian siapa yang layak untuk jadi panelis gitu kan? Jadi itu lebih berguna tuh. Di daerah begitu banyak panelis yang pinter-pinter tuh. Jadi sebetulnya soalnya adalah membahas isu dan isu pikiran si kandidat, bukan bukan sekedar debat di antara calon wakil presiden, tetapi ada tim yang mengulas hasil debat itu tuh. Ya, jadi saya kira nggak salah kalau kita kemarin juga bahas bahwa ini kan debatnya berarti meskipun nanti katanya porsinya akan lebih besar cawapresnya, tapi capresnya ada di situ. Berarti kan kalau kemarin Gibran itu menyatakan tenang saja Pak Prabowo saya sudah ada di sini, kali ini benar-benar dibalik betul. Pasti akan ketika debat Gibran sementara nengok ke belakang. Pak Prabowo akan beli tenang, saya ada di sini Gibran gitu. Itu kekonyolan itu akan terjadi dan dari awal udah dikasih mungkin dikasih kisi-kisi juga yang akan kita persoalkan soal tax ratio, akan kita persoalkan soal human rights macam-macam, environment. Ya udah, nggak ada soal juga. Tetapi sekali lagi mutu dari perdebatan itu kalau ada panel atau moderatornya betul-betul tajam dan mau mengulas tuh apa benar yang diucapkan tuh. Jadi jangan sekedar yang sana ngomong A, yang ini ngomong B, lalu moderator bilang dua-duanya benar. Nggak bisa begitu kan. Jadi debat itu adalah upaya untuk membongkar jalan pikiran satu. Dan yang kedua adalah memastikan bahwa ide itu betul-betul bersih kan. Ide yang diperdebatkan. Ya udah kita tunggu aja tuh walaupun kita tahu wah ya udah ini mainan aja sebenarnya. Dan kita tahu sebenarnya debat itu bahkan di Amerika debat itu ya sedikit sekali mempengaruhi opini publik tuh. Karena orang di Amerika dari awal udah punya standing point tuh. Kalau dia Demokrat ya udah apapun yang diucapkan oleh calon Demokrat udah pasti benar. Sebaliknya juga Republik. Tapi di kita di Indonesia, kita tahu bahwa nggak ada satu pembelahan ideologis yang ketat kan. Kadang-kadang calon yang dari Wong Cili atau PDIP justru membela kepentingan oligarki kan ngaco kan. Demikian sebaliknya tuh. Mereka yang pro pasar bebas kadang-kala menganggap bahwa ya ini karena negara Pancasila mesti keadilan sosial. Jadi mestinya kalau Anda pro pasar bebas ya pro aja supaya itu diuji berdasarkan ide keadilan sosial. Demikian sebaliknya tuh. Jadi kita mau tunggu mampu nggak moderator itu menuntun perdebatan itu dan betul-betul terlihat distingsi di dalam ide itu, ketajaman di dalam gagasan itu aja yang mau ditonton oleh publik. Dan saya kira gini ya, dari sisi kita tentu penting sekali meskipun katakanlah seperti Anda sebutkan tidak ada pengaruhnya lagi terhadap elektabilitas. Tetapi tetap saja publik perlu mendapat panduan gitu tentang siapa sebenarnya calon presiden dan calon wakil presiden yang layak dipilih dari si kepalanya, dari
dari cara dia mendeliver dan sebagainya kan kita harus tahu gitu. Ini kan terlalu konyol kalau alasannya KPU menyatakan bahwa kita penting menampilkan para pasangan capres dan cawapres ini bersama-sama supaya publik bisa mendapatkan melihat bagaimana kompaknya tembok mereka. Masa dilihat dari situ? Jadi udah mulai orang melihat, bayangkan misalnya kualitas uji publik pikiran capres ini di Muhammadiyah itu akan jadi standar. Ya, Uji publik yang dilakukan oleh teman-teman di Makassar itu, eh, alumni Korps Alumni Universitas Negeri Makassar itu juga adalah standar tuh. Yang dilakukan oleh mahasiswa mahasiswa di Jawa Timur itu juga standar. Bayangin kalau standar itu begitu tiba di KPU itu jadi jadi ecek-ecek kan. Jadi nggak ada gunanya lagi kan. Padahal masyarakat Indonesia, apalagi milenial, sudah melihat kualitas Prabowo, Ganjar, dan Gibran, Pak Mahfud, Caimin itu di forum-forum perdebatan sosial media kan. Mereka tinggal tunggu head to head di antara kandidat ini. ya, ya. Nah, ini berarti kalau gitu kemarin kan gagal dong ya eh, apa yang dilakukan oleh Kodari dengan Indobarometernya yang memberikan semacam keyakinan semu pada Gibran bahwa dia itu kader intelektualnya paling tinggi di antara calon wakil presiden. Justru orang malah bersemangat. Ayo dong, tunjukin kalau memang kualitasnya intelektualnya paling tinggi di antara para kandidat cawapres ini. Ya, kalau Gibran gagal, itu artinya bukan Indobarometer yang gagal. Kualitas IQ-nya Kodari itu di bawah Gibran, itu aja. Kan cuma itu ukurannya. Kalau kalau Kodari merasa bahwa Gibran itu IQ-nya bagus dan gagal dibuktikan, artinya IQ-nya Kodari di bawah Gibran. Itu kira-kira begitu olok-oloknya yang akan dibuat nanti itu. Ya. Tapi kita kita menganggap bahwa apa yang sulit untuk berlaku jujur pada ide kan. Kan orang ingin tuntun rakyat ini supaya tahu, oh si Gibran pikirannya begini, Pak Prabowo tentang global politics begini, beda dengan Ganjar dalam soal global politics, walaupun dua-duanya datang dari tradisi nasionalisme misalnya kan. Kan orang melihat distingsi itu kan. Jangan saling membenarkan, nanti misalnya Gibran atau Ganjar membenarkan ide Pak Prabowo, Prabowo membenarkan idenya Ganjar karena soal EU pakai EU, seolah-olah debat itu terlarang tuh. Demikian juga Anies, dan tadi saya baca satu berita, kata Caimin, kalau Anies eh, eh, tidak menang, pasangan Anies dan Caimin tidak menang, maka Indonesia akan masuk di dalam kesulitan besar. Itu juga ngaco kan. Dan Hmm. itu artinya kalau Ganjar menang, itu artinya Indonesia akan kacau. Demikian juga kalau Prabowo menang. Jadi dari awal juga orang mesti perhatikan, Caimin ini ngerti nggak bahwa dia ada dalam sistem pemilu yang harusnya bersifat saling menguatkan. Lain dengan saya, oposisi, saya justru nggak percaya pada pada semacam kejujuran pemilu. Tetapi kalau duel itu udah dimulai, seolah-olah Caimin itu ingin tampil juga searogan kubu kubu 02 dan 03, itu kita masuk dalam jebakan yang sama kan. Jadi kita mau lihat nih kualitas pemimpin ini, termasuk Caimin dan Anies yang dijagokan oleh masyarakat sipil, juga akhirnya mulai terjebak di dalam arogansi, sama aja intinya. Jadi karena itu kita FNN menuntun perdebatan percakapan politik ini tanpa memihak pada siapapun. Kita cuma memihak pada akal sehat, memihak pada kejujuran argumen, dan bahkan memihak pada 0%. Yang tiga-tiganya itu justru nggak setuju dengan 0%. Ya, ya. Oke. Tapi satu hal yang saya kira, Bung Rocky, apa yang dilakukan oleh KPU sekarang ini dengan melindungi Gibran itu nggak bisa dianggap sepele itu ya. Ini kan indikator bahwa sebagai penyelenggara pemilu mereka sudah mulai tidak fair dan artinya tidak berlebihan kalau orang anggap ya sulit untuk berharap bahwa pemilu kali ini terutama pilpres tidak curang. Iya itu Paman Usman akhirnya sekarang jadi ketua KPK, ketua ketua KPU kan. Kan model Paman Usman itu yang dipraktekkan oleh ketua KPU sekarang, yaitu melindungi seseorang yang dititipkan oleh bosnya, oleh Presiden Jokowi kan. Jadi terlihat bahwa apa itu KPU? KPU itu dari awal didesain pertama untuk menyelenggarakan pemilu secara teknis, kedua untuk menyelenggarakan pemilu secara etis, ketiga untuk menyelenggarakan pemilu secara akademis. Itu yang saya dan teman-teman di awal KPU pertama di tahun 2000-an itu jadikan sebagai faktor masyarakat sipil. Kita undang dulu untuk meminta KPU bukan sekedar penyelenggara teknis,
tapi juga penyelenggara etis, dan lebih dari itu penyelenggara akademis kan. Itu intinya tuh. Nah sekarang KPU hanya sekedar penyelenggara teknis tuh. Bahkan yang teknis pun itu diintervensi tuh, supaya secara teknis debat calon wakil presiden itu dibikin minim seminim mungkin tuh untuk menyelamatkan seseorang tuh. Padahal ya Pak Mahfud tentu menunggu debat antara Mahfud dan Gibran, dan Caimin juga menunggu debat dengan Gibran. Demikian juga Caimin dengan Pak Mahfud. Kan itu intinya tuh, supaya kita bisa lihat bahwa orang-orang yang akan kita pilih kualitas etis dan akademisnya tinggi gitu. Ya, iya, iya, iya. Tetapi dengan peristiwa ini, saya kira memang makin jauh harapan kita akan pemilu yang bersih dan tidak curang itu ya. Ya, udah makin makin kabur mata batin kita untuk melihat atau menembus lapisan-lapisan yang dipasang oleh kekuasaan tuh. Sekedar untuk meloloskan seseorang, seluruh peralatan dipasang di situ. Padahal publik internasional juga mengamati Indonesia. Itu pentingnya kita usulkan terus-menerus supaya KPU itu atau pemerintah bahkan secara resmi mengundang pengamat internasional untuk melihat debat, untuk melihat proses pemilihan umum, untuk melihat peralatan hukum yang dipakai untuk menjamin bebas adil rahasia itu. Tapi kelihatannya pengamat asing juga merasa ya percuma, karena dari awal itu desain kecurangan udah dibuat tuh. Jadi bahkan pengamat asing menduga dengan keras bahwa akan ada banyak manipulasi dalam pemilu hari ini. Dan itu mulai terlihat dari soal yang sangat simpel, yaitu eh, kesempatan untuk mendengarkan debat terbuka antara capres-capres, capres-wapres, segala macam. Yang kemudian orang rumuskan nggak mungkin itu terjadi karena ada seseorang yang mesti dilindungi dan diselamatkan dari tertawaan publik. Ya, ya. Saya membaca statement dari Pak Erlangga Hartarto yang menyatakan membantah kalau Gibran itu takut ke debat. Kata dia, ya, kalau orang udah maju pilpres itu ya pasti apapun siap gitu. Ya. Nah tapi kalau kita lihat track recordnya Gibran kan dia hanya pernah menjadi wali kota Solo dan debatnya di sana kan, mohon maaf kita tidak merendahkan profesi orang. Kalau kita tahu bahwa lawan diri itu adalah lawan boneka gitu ya. Saya lupa tukang cukur atau tukang apa gitu yang waktu lawan dia. Jadi pasti juga tidak ada debat-debat seperti yang akan berlangsung keras seperti kalau dia berhadapan dengan Cak Imin dan Pak Mahfud gitu. Pada akhirnya nanti akan ada orang-orang yang disogok oleh Jokowi, oleh negara, oleh kabinet untuk mengatakan debat itu bukan Pancasilais. Nanti akan begitu kan. Jadi pasti akan ada hukum ke dosen tata negara dari mana itu akan ucapin itu. Lalu rektor juga akan bilang buat apa debat itu. Ya padahal sebetulnya itu inti dari demokrasi, perselisihan pikiran. Pemilu itu kompetisi ide. Di mana ide itu diuji? Ya di forum debat pikiran, bukan di forum TikTok atau di atas panggung dangdut atau di uh, baliho yang akan berdebat dengan pohon tempat dia dipaku kan, bukan itu kan. Jadi kita tahu bahwa orkestrasi akan dipakai itu untuk membenarkan bahwa debat itu pada akhirnya tidak diperlukan. Kira-kira begitu nanti. Udah mudah lah kita tahu tuh akal-akalan dungu Tapi saya kira kekuasaan. pasti pasti tidak akan disebut bahwa debat itu adalah ide kelompok radikal. Tapi saya kira mungkin akan disebut bahwa stigma ini adalah kelompok liberalis dan kapitalis yang Itu akan terjadi tuh kelompok liberalis dan kapitalis. Nanti tapi akan banyak orang yang bongkar lagi. Loh, konstitusi kita berasal dari debat panjang, bahkan 30, 40 hari, 60 hari nggak selesai orang berdebat di konstituante kan. Karena itu debat itu adalah tradisi awal para pendiri bangsa, kan itu intinya kan. Dan kita mungkin menunggu satu kecelakaan sejarah sehingga orang paham bahwa mereka yang akan menghalangi debat sebetulnya disogok oleh negara tuh. Jadi banyak ahli tata negara yang disogok oleh negara untuk mengabdi kepada kepala negara. Oke, tapi satu hal ini makin lama pemerintahan kita ini gara-gara satu keluarga makin dangkal saja ya, Bung Rocky. Ya di dalam keluarga kan nggak ada perdebatan kan itu Ah, tergantung apa namanya apa kata ibu kan dalam lagu I'm your mother, you listen to me kira-kira begitu tuh. Padahal publik dari awal sudah menunggu karena publik bukan menunggu perdebatan, publik sekarang menunggu siapa yang akan dilecehkan dengan perdebatan. Kalau sampai di situ kan, karena publik udah jengkel ngapain nunggu-nunggu debat lagi, kita nunggu aja siapa yang akan dicelakakan di situ kan. Jadi siapa yang akan di roasting, siapa yang akan di rujak di situ kan. Jadi itu yang lagi ditunggu publik. Jadi publik bahkan udah mengintai. Kita nonton
nonton rujak-merujak, roasting-roasting gitu. Dan sebetulnya itu. Jadi Ya, publik pun nggak peduli lagi mau isi debatnya apa. Bagi mereka ya udah itu nggak ada gunanya juga. Mereka cuma ingin melampiaskan kemuakan mereka atau yes, bahkan kalau BEM sekarang bilang kejijikan mereka terhadap yes. kekuasaan. Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky ya. Tetap Oke, ngobrol. Oke, tetap akal sehat. Ya. yes.